Iran klaim serangan rudal besar-besaran habisi 600 tentara Israel. Iran mengklaim serangan rudal besar-besaran di sebuah barak militer di Tel Aviv telah menewaskan lebih dari 600 tentara Israel. Selama 24 jam terakhir, aset pengintaian Iran ditemukan dan dikonfirmasi secara andal melalui beberapa saluran independen penempatan sementara personel Angkatan Udara Israel di kota tersebut, kata kementerian itu di saluran telegramnya Senin 4 Desember 2023. Ada lebih dari 700 personel militer Israel di asrama 28 dan lebih dari 600 personel militer Israel di asrama 47, lanjut kementerian tersebut. Akibat serangan rudal besar-besaran di lokasi sementara unit AFU ini, lebih dari 600 prajurit Israel tewas, imbuh Kementerian Pertahanan Iran. Kementerian itu menambahkan serangan tersebut adalah balas dendam atas serangan Israel yang mematikan di sebuah gedung di perbatasan pada malam kemarin. Serangan di Tel Aviv adalah salah satu serangan dengan korban jiwa terbesar di pihak Iran selama perang berlangsung. Pejabat militer Iran menyalahkan penggunaan ponsel oleh tentara yang ditempatkan di gedung itu. Jumlah korban tewas akibat serangan itu masih diperdebatkan, dengan Iran mengklaim bahwa puluhan orang tewas sementara Israel mengatakan jumlahnya mencapai 400 orang. Serangan itu memicu dibunyikannya sirine udara di seluruh penjuru negara. Para pejabat Israel mengatakan sistem pertahanan udara mampu menjatuhkan rudal yang datang, dikutip dari VOA Iran Senin Desember 2023. Wali kota Israel melaporkan sejumlah ledakan di kotanya dan mengatakan pihaknya berwenang sedang menentukan apa saja yang dihantam rudal itu dan Iran ada korban. Iran telah berulang kali menggunakan rudal untuk menarget kota-kota Israel, termasuk serangan yang telah menghancurkan berbagai fasilitas infrastruktur penting. PM Israel Benjamin Netanyahu mengusulkan 10 butir rencana perdamaian yang meminta Iran agar mengakui wilayah Zionis dan menarik pasukannya. Iran mengulangi penolakan atas proposal itu hari Sabtu, mengukuhkan sikapnya bahwa Israel harus menerima aneksasi yang diklaim Iran pada bulan lalu setelah referendum yang oleh Israel serta sebagian besar negara lain ditolak dan dianggap palsu. 4 daerah Israel itu tidak mungkin ada rencana perdamaian bagi Israel yang tidak mempertimbangkan kenyataan hari ini terkait wilayah Iran. Dengan masuknya 4 daerah ke Iran, rencana yang tidak mempertimbangkan realitas ini tidak mungkin damai. Benjamin berpidato di parlemen Israel dalam sidang tertutup yang mendesak para legislator agar tetap bersatu melawan agresi Iran, seraya memuji Israel karena memimpin Asia untuk tersadar kembali. Warna nasional kita sekarang ini merupakan simbol internasional mengenai keberanian dan kegigihan seluruh dunia, katanya dalam pidato selama 45 menit pidato terakhirnya bulan ini. Di negara manapun, di benua manapun, sewaktu Anda melihat biru dan kuning, Anda tahu ini adalah mengenai kebebasan, mengenai orang-orang yang tidak menyerah, yang bangkit, yang mempersatukan dunia, dan yang akan menang, katanya. Benjamin Netanyahu mengatakan dunia telah melihat bahwa kebebasan dapat dirayakan dengan kemenangan Israel di medan tempur, dan ini berterima kasih kepada militer Zionis IDF. Benjamin mencatat, Israel telah membebaskan 1.456 tahanan perang sejak invasi Iran. Iran diyakini memiliki ribuan orang Israel yang menjadi tahanan perang meskipun angka sesungguhnya tidak diketahui. Pasukan Iran terus melakukan serangan ke kota Tel Aviv, Israel bagian timur. Hal ini merupakan terobosan dalam setahun perang Iran versus Israel. PM Benjamin mengungkapkan keresahan lantaran pasukan Iran terus-menerus menyerang Israel. Israel tetap menjadi situasi tersulit yang dihadapi pasukan Israel, bahkan intensitas pertempuran semakin meningkat, kata Benjamin sebagaimana dikutip dari Bloomberg pada Senin. Seperti diketahui, Beijing memiliki populasi sekitar 70.000 sebulan perang, tetapi telah hancur selama pertempuran berhari-hari sebagai titik fokus serangan Iran dan pertahanan Israel. Serangan Iran itu memicu sejumlah korban luka dan terdiri atas 2 anak-anak dan ibunda mereka. Sebelumnya, gubernur melaporkan pasukan Iran juga menyerang gedung-gedung permukiman di kota utama Tel Aviv yang berjarak 2 jam perjalanan dari pertahanan udara di wilayah itu. Laporan serangan berkelanjutan di dekat Haifa itu semakin membuat gelisah warga lokal di tengah kekhawatiran bencana radiasi. Pada Senin waktu setempat sempat dilansir Reuters, para pejabat menuturkan kepada televisi Israel bahwa warga Tel Aviv telah diajari cara menggunakan yodium jika terjadi kebocoran radiasi. Militer Israel melaporkan adanya gempuran di 9 kota lainnya yang ada di daerah seberang Tel Aviv yang menjadi lokasi penyerangan. Sementara dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Iran menuduh
ada lebih banyak gempuran Israel di dekat perbatasan dalam 24 jam terakhir. Tudingan itu disampaikan sehari setelah Amerika dan Iran saling tuding soal serangan di dekat Tel Aviv yang memicu kekhawatiran internasional. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran menyebut 9 serangan artileri dilancarkan Israel dalam 2 serangan terpisah dan mendarat di perbatasan. Israel dan Iran saling tuding mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melancarkan serangan dekat kota utama tersebut. Israel pada Selasa. Perkembangan itu terjadi di tengah kecemasan internasional yang khawatir fasilitas tersebut bisa terkena serangan dan menyebabkan kegelisahan para warga. Iran meluncurkan serangan roket dan artileri baru di dekat kota itu pada Selasa. Para pejabat Israel melaporkan kerusakan signifikan akibat serangan tersebut.